warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Statistik Pendidikan. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu Hairatu Nikmah, Devi Septiana Irianti, Mariani Salsabila, Desi Ranika, Audianova, dan Imikro Haikal. Di sini kami menjelaskan materi mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Terima kasih. Baik, saya Hairatu Nikmah. Di sini saya menjelaskan pengertian dari populasi. Menurut Sugiono 2001 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, yaitu menurut Najir 2005 menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa populasi adalah data yang diambil oleh peneliti. Data ini seperti manusia, objek atau subjek, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang telah sesuai dengan yang ditentukan oleh peneliti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Septiana Irianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang sampel. Menurut Artikunto dan Furcan, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Kemudian, ada beberapa alasan penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian. Yang pertama, ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Yang kedua, masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Yang ketiga, masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Yang kelima, masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti. Kemudian di sini ada langkah-langkah penelitian sampel sampling. Yang pertama ada tetapkan luas populasi. Langkah pertama dalam upaya menentukan sampel penelitian adalah menentukan luas atau besaran populasi atau jumlah anggota populasi. Yang kedua, kenali kualitas anggota populasi. Penelitian secara dini melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui dan mencari kualitas atau ciri-ciri pada anggota populasi. Yang terakhir, tetapkan besaran sampel. Pekerjaan selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel yang akan dipergunakan untuk mewakili anggota populasi dalam penelitian. Di sini saya Desi Ranika akan memaparkan bagian C teknik sampling. Menurut Margono, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Menurut Sugiono, teknik sampling ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. 1. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area sampling. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi 1. Sampling sistematis, 2. Sampling kuota, 3. Sampling aksidental, 4. Sampling purposive, 5. Sampling jenuh, 6. Snowball sampling. Perkenalkan, di sini saya Mariani Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sampel. Yang pertama, estimasi atau penaksiran. Tujuan untuk estimasi pada sampel adalah usaha untuk menentukan
setepat mungkin nilai dari parameter suatu populasi. 2. Pengujian hipotesis. Tujuan agar permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian pada umumnya diusahakan untuk dijawab secara teoritis. 3. Prediksi atau peramalan. Tujuan peramalan adalah usaha untuk menentukan suatu atau beberapa nilai yang belum terobservasi atau teramati berdasarkan data yang sudah dimiliki atau sudah diobservasi. Sekian penjelasan dari saya tentang manfaat sampel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udianopa. Di sini saya ingin memaparkan kesalahan sampling. Kesalahan sampling yang pertama yaitu sampling prime error, yaitu kesalahan yang terjadi bila elemen sampel tertentu tidak diperhitungkan atau bila seluruh populasi tidak diwakili secara tepat oleh kerangka sampel. Yang kedua ada random sampling error, yaitu kesalahan akibat adanya perbedaan antara hasil sampel dan hasil sensus yang dilakukan dengan prosedur yang sama. Yang ketiga ada non-response error, yaitu kesalahan akibat perbedaan statistik antara survei yang hanya memasukkan mereka yang merespon dan juga mereka yang gagal atau tidak merespon. Sampel yang paling baik adalah sampel yang memberikan pencerminan optimal terhadap populasinya atau representatif. Representativitas sampel tidak dapat dibuktikan, hanya dapat didekati secara metodologi melalui parameter yang diketahui dan diakui kebaikannya secara teoretik maupun eksperimental. Ada 4 parameter yang menentukan representativitas, yaitu besar sampel, teknik sampling, variabilitas populasi, dan kecermatan memasukkan ciri populasi ke dalam sampel.